Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilaina wa lidawil huquqi alaina wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa nakhassatan la hadrati Abi Abdul Muhdi Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi Al-Bandani wa hadrati Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 188. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qauluhu yudra. Ucapan pengarang yudra. Takmilatun lil baiti, sebagai pelengkap ya bagi bait syair yang ada. Artinya kalau dia sebagai pelengkap sangat memungkinkan sebenarnya enggak ada maknanya yang terkait dengan bait itu sendiri. Jadi kalau itu harus ada karena memang bait itu harus berakhiran sama seperti itu ya, karena memang akhirannya ada alif, nah maka dipakein alif pada akhir-akhirnya juga begitu. Tapi isi dan kandungannya itu kalimat tersebut tidak punya hubungan erat dengan isi bait yang ada. Misalnya kita lihat di halaman 171 tuh. Ya, coba dilihat deh. Wa qabla al-hijratin nabiyil isra min Makkata lailan liqudsin yudra. Tuh ya. Yudra itu karena kira-kira itu ingin menyamakan ya qafiyah daripada al-isra tuh. Al-isra tuh kan akhirannya ra gitu kan. Nanti di belakangnya berikutnya yudra tuh, disamain kayak gitu tuh. Isi yang paling utama itu wa qablal hijrati nabil isra mimma kata lailan liqudsin. Udah sampai situ sebenarnya. Ya, sampai situ. Dan sebelum hijrah Nabi melaksanakan Isra Mi'raj dari Makkah pada malam hari ila Qudsin. Kemarin sudah kita pelajari bahwa makna daripada kata li Qudsin itu adalah ila Qudsin. Itu sampai situ aja tuh. Nah, yudra itu boleh katakan tidak ada makna yang bisa menambah atau mengurangi kata sebelumnya, hanya dia menyempurnakan susunan kalimat supaya qafiyahnya, ujung-ujung syairnya itu ya dapat dibaca sama ya, al-isra yudra tuh begitu ya.
Itu maksud daripada takmilah namanya begitu ya. Baik. Qauluhu, dan kata pengarang hatta ra'an nabiyyu rabban. Ya, sehingga Nabi melihat Tuhan, melihat Allah maksudnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarahu fi kulli marratin min marratil muraja'ati. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, melihat Rabb fi kulli marratin, pada setiap kali, min marratil muraja'ah, dari ya beberapa kali balik. Waktu ketemu Nabi Musa, ya, Nabi Muhammad kan ditanya, ya Musa, kamu dapat apa? Dapat sholat, berapa banyak? 50 waktu, ya. Kata Nabi Musa, balik minta sama Allah untuk dikurangi, gitu. Ya, karena umatku saja yang sholatnya 1 waktu, itu nggak bisa melaksanakannya dengan baik. Apalagi umat kamu yang lebih lemah, tapi sholatnya 50 waktu. 50 waktu itu bukan rakaatnya, bukan 50 rakaat. Kalau 50 rakaat mungkin ya 5 waktu bisa kali begitu ya. Ini 50 waktu bisa jadi paling sedikit sholatnya 2 rakaat gitu. Kayak sholat subuh gitu. Nah, berarti kalau seandainya ada 50 waktu, kita rata-ratain aja dah. Ya, 50 waktu sholatnya tiap sholat 2 rakaat, kan berarti 100 rakaat sehari kalau begitu. Dan hitungan menitnya itu sangat dimungkinkan 1 jam paling enggak harus, ya paling sedikitnya ya 2-3 kali itu 1 jam sholat gitu ya. Bagi yang baru jalanin nyalain mesin jahit, ya kan, Allahu Akbar ya, baru nyalain mesin ya kan, belum ngapa-ngapain udah ada lagi gitu ya kan, repot jadinya kalau umat Islam ya seperti itu. Maka Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad agar balik. Nah, di situ dikatakan setiap kali Nabi balik, Nabi Muhammad kembali melihat Allah. Gitu. Kok bisa? Ya, untuk Nabi mah apa juga bisa kalau begitu, karena statusnya udah beda dengan kita. Ya, Nabi dibandingkan dengan Jibril aja, ya. Itu kan pada waktu kemarin kita katakan, kita beritakan, kita jelaskan di sini, Jibril dari awal nemenin sampai tingkat tertentu, ya. Pas sudah naik ke makam tertentu, ketika itu ya Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, saya sampai di sini aja ya Muhammad, nggak bisa nganterin kamu, nggak bisa ngikut kamu sampai ke hadirat Nabi tinggi lagi. Nabi Muhammad memaksa, kenapa kamu ninggalin saya sendirian, kira-kira ngomong begitu. Ayo ikut saya bersama-sama. Tidak ya Rasulullah, kalau saya ikut bersama kamu, tubuh saya kebakar, katanya itu. Ya, berarti kan kalau gitu, ya Nabi punya kekuatan khusus, ya, punya kemampuan khusus, punya ya daya yang tidak dimiliki oleh malaikat sekalipun, termasuk malaikat Jibril, apalagi sih manusia, ya kan? Nah, berarti Nabi unggul lah dari semua sisi, dari anggota tubuhnya, dalam sisi melihatnya, dalam sisi daya tahan terhadap goncangan dan tekanan, ya, aneka ragam atmosfer yang dilaluinya di langit, ya, menuju dari bumi menuju ke langit dan baliknya begitu lagi. Batu meteor aja itu hancur bergesek-gesek dengan udara panas, ya, sehingga seringkali kita lihat batu meteor itu jatuh dari angkasa, nggak ada yang sampai ke bumi. Kenapa? Saking ya panasnya gesekan tersebut, sehingga akhirnya sampai menyala, kebakar, habis. Tuh hebatnya alam tuh, sehingga Allah atur sedemikian rupa. Batu yang begitu panas, batu meteor itu kebakar yang begitu keras, hancur, ya, karena gesekan-gesekan pada waktu dia turun ke wilayah bumi. Sehingga batu meteor tuh jarang yang sampai ke bumi. Beberapa kali pernah kejadian, tapi kayaknya sih selama kita hidup kayaknya belum kedengeran lagi ya. Selama kita ada nih jam sekarang nih, anggaplah dari tahun berapa, 70-an kali, saat saya 70-an tuh ya.
Saya belum pernah dengar lagi berita ada batu meteor yang jatuh ke bumi dengan utuh gitu, nggak ada. Kenapa? Kebakar. Nabi Muhammad kan naik ke atas langit, ntar turun lagi kan lewat pintu yang sama juga, melewati wilayah-wilayah atmosfer yang lapisannya beda-beda. Semakin tinggi, semakin berat ke sana, ya. Nah, ternyata lewat sampai di atas, begitu juga ya, makom-makom tertentu malaikat ada di sana, tapi sebatas tertentu malaikat aja nggak sanggup. Ya, berarti Nabi Muhammad Allah berikan keistimewaan pada dirinya, kuat menghadapi alam ini, ya, baik alam nasut ya maupun alam malakut namanya. Nah, jadi kalau gitu bagi Nabi Muhammad ngelihat Allah bukan hal yang berbeda, bukan hal yang heran begitu. Kalau nanti ada hadis Aisyah yang mengatakan kalau ada orang mengatakan bahwa Muhammad ngelihat Allah, ya katanya dia ya bahasanya kagak beres lah begitu. Mungkin Aisyah ngomongnya kapan tuh? Ya, perlu dipertanyakan. Aisyah ngomongnya itu udah bersama Nabi apa belum? Sebab pada waktu Nabi Isra dan Mi'raj, kan ini kan katanya ngelihat Allah kan pada waktu Isra Mi'raj nih ya. Itu ternyata pada waktu itu kan Aisyah belum kumpul bersama Nabi pada waktu itu. Aisyah itu nikah di Mekah, ya kira-kira begitu. Nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, nah itu beliau baru kumpul dalam satu rumah yang sama gitu bersama Aisyah. Artinya sangat memungkinkan Aisyah nggak tahu situasi Nabi dalam atau pada waktu proses Isra dan Mi'raj, kira-kira begitu. Karena memang Nabi kan pada waktu itu belum kumpul dengan Aisyah gitu. Sehingga mungkin Nabi nggak banyak bercerita tentang itu gitu, ya. Wa ru'yatu bil aini fid dunya yaqazatan makhsusatun bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam taqa li ghairihi. Ya. Dan melihat dalam hal ini melihat Allah gitu, bil aini ya, dengan mata yang ada di kepala kita. Fid dunya, di dunia ini yaqazatan, dalam keadaan sadar, makhsusatun bihi sallallahu alaihi wasallam, hanya dikhususkan ya melihat tadi kepada Nabi Muhammad saja. Walam taqa li ghairihi, dan tidak bisa terjadi pada yang lainnya. Nah, ini sepakat ulama nih, ijma. Untuk Nabi Muhammad bisa ngelihat Allah, ya. Wa in jazat li ghairihi, sekalipun boleh-boleh aja selain Nabi juga, selain Nabi Muhammad gitu. Aqlan, secara logika. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala maujudun, karena Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang ada, ya. Wa kullu maujudin yasihu ayyura, dan setiap yang maujud, setiap yang ada boleh ya sah ya untuk bisa dilihat. Ya, jadi dalam arti yasihu ayyura tuh sah boleh dilihat, sah bisa dilihat. Mungkin aneka ragam tingkat sahnya itu, tingkat kebolehannya itu ya berbeda-beda. Kalau benda yang zahir seperti kita, yang seperti di sekitar kita nih, wajar-wajar aja lah kita bisa melihat. Sekarang, mohon maaf nih, kentut kita. Siapa yang pernah ngeliat kentutnya sendiri? Kan kagak pernah, ya kan? Terus setrum, ya. Kalau kita ke setrum itu kena setrum atau kena kabel sebenarnya? yang zahir kena kabel, ya. Tapi kita terasa tuh setrum. Wah, apalagi kalau tingkat voltasenya tinggi, ya itu bisa mental kita kena setrum. Tapi kan setrum kita nggak pernah lihat itu, tenaganya kuat. Kalau positif negatifnya ketemu dalam satu tempat yang baik, menghasilkan tenaga, cahaya, ya dan lain sebagainya. Itu bisa ya terjadi, tapi nggak pernah kita ngelihat setrum. PLN lambangnya apa tuh? Ya, kayak geledek gitu ya. Iya. Apa itu setrum begitu tuh? Ya, nggak bisa, mah itu bukan setrum begitu, itu hanya gambar aja biar kira-kira begitu ya, seperti itu. Ya, padahal mah bukan begitu ya kan. Terus pulsa, ya pulsa, terus yang punya WA ada data lagi. Listrik sekarang apa namanya itu? Token, ya. Pernah ngeliat token isinya apa gitu? Kita beli, yang dikasih kan nomor doang, ya. Yang dikasih nomor, ya. Isinya nggak pernah kita lihat. Bisa nggak dilihat sebenarnya? Ya bisa jadi, bisa. Tapi mungkin punya alat tertentu untuk melihatnya.
Kenapa setiap sesuatu yang dinyatakan ada itu memang layak untuk dilihat. Masalahnya gini dah kira-kira. Kalau maaf, kalau kentut yang ada pada diri kita aja kita kagak bisa lihat gitu. Jangan ngimpi, jangan berharap untuk bisa ngelihat Allah gitu. Jangan Allah ada kegedean ya, ngelihat malaikat kali begitu. Sulit karena itu benda yang memang ya Allah ciptakan dalam pola dan bentuk yang berbeda-beda. Sangat memungkinkan Allah bisa menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa sehingga boleh dikatakan ada, namun untuk menjangkaunya dengan indera yang ada pada diri kita sulit untuk kita temukan begitu. Tapi ya kalau dikatakan secara logika bahwa sesuatu yang ada bisa dilihat, ya logika boleh menerimanya seperti itu. Tapi mungkin cara melihatnya ya itu punya aturan tertentu. Mungkin enggak semata-mata dengan mata kita gitu ya. Qala Syaibani, berkata Syaibani fi qasidatihi min bahri tawil, dari dalam qasidahnya dalam bentuk bahar tawil, wa kullu nabiyyin khassahu bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada. Ya. Dan setiap nabi, berarti semua nabi kalau begitu, khassahu bi fadilatin. Allah berikan kekhususan dengan satu keutamaan atau keistimewaan tertentu. Wa khassa, dan Allah mengkhususkan ya. Wa khassa, dan Allah mengkhususkan an-nabiyya Muhammadan, mestinya begitu ya. Dan Allah mengkhususkan Nabi Muhammad apa? Biru'yahu, dengan kemampuan melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat memungkinkan nabi-nabi yang lain belum tentu bisa melihat Allah gitu ya. Tapi Nabi Muhammad bisa. Tapi sekali lagi karena Allah adalah sesuatu yang maujud, sangat memungkinkan bisa dilihat. Tapi mungkin tidak semua orang ya enggak mampu untuk melihatnya dengan gampang. Kalau matahari itu ya. Coba dantar jam 12 besok nih ya. Delengin gitu matahari itu, bisa nggak gitu? Setengah jam aja tuh, wah, iya, apa namanya kalau kita bilang tuh, ya, iya, goyang kepala kita begitu ya, kelamaan lihat matahari. Yang kita lihat tuh mah baru cahayanya doang, bukan zatnya matahari begitu. Mataharinya ada, ya ada, bisa nggak lihat? Bisa, cuman matanya mampu nggak melihat, itu masalahnya, ya kan? Jadi kalau melihat matahari begitu susahnya, oh melihat malaikat lebih susah lagi. Melihat Allah lebih susah lagi. Bukan berarti Allah nggak bisa dilihat, tapi kemampuan matanya ya itu yang terbatas begitu. Fala aina fid dunya tarahu liqaulihi. Maka tidak ada ya mata di dunia yang dapat melihatnya. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya, siwal Mustafa, selain Nabi Muhammad Mustafa, idka nabil qurbi ufrida, karena Nabi Muhammad ya dikhususkan, ufrida dikhususkan, dibikin secara sendiri ya, bil qurbi ya, dengan kedekatannya. Jadi kalau mobil ada tuh kan yang penciptaannya terbatas tuh, limited apa edition ya kan. Mobil aja begitu ya kan, hanya orang tertentu saja yang mampu membelinya ya, dengan berbagai macam kecanggihan mobil tersebut tentu pasti menjadi mahal, dan itu dibatasi ya, penciptaannya hanya sekian saja begitu di dunia ini. Nah begitu juga Nabi tentunya ya, Nabi Muhammad Allah ciptakan sebagai manusia ya, ciptaan yang terbatas tadi itu begitu. Cuma Nabi Muhammad saja yang memiliki yang sedemikian tadi. Yang lainnya nggak bisa begitu. Wal muradu biqaulihi, dan maksud daripada kata pengarang liqaulihi ya, kata-kata liqaulihi, huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir.
Tadi itu di atas kan ada kata-kata liqauli itu, ya, fala aina fid dunya tarahu liqaulihi, itu kan? Yang dimaksud dengan liqaulihi itu karena Allah yang ngomong, manusia tidak bisa melihat Allah selagi dunia ini karena memang Allah udah ngomong begitu. Kalau kita bilang itu jadi dogma begitu, ya. Selain Nabi Muhammad yang memang ya limited edition tadi itu, ya, sehingga dia diciptakan satu-satunya yang mampu untuk melihat. Mana dalil bahwa manusia tidak bisa melihat Allah? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absaru. Pandangan tidak akan mampu untuk menembusnya, ya, untuk melihatnya. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah melihat pandangan. Coba diperhatikan mungkin ayat ini, ya. Yang pertama, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita bahwa kalau orang berkata begini, "Hai muslim, mana Tuhan lo?" Kira-kira begitu tuh, ya. Mana Tuhan lo? Nih, Tuhan gua nih. Ya, ada di salib. Nih Tuhan gua nih, lagi duduk dan lain sebagainya dah. Ditunjukin tuh bentuk-bentuk Tuhan yang diyakini itu. Nah, kita memang harus berkeyakinan dan berkata, kami diajarkan di dalam ajaran keagama kami, Tuhan kami ada, tapi kami tidak sanggup dan tidak bisa melihatnya, karena itu maunya Tuhan begitu. Ya, maunya Tuhan begitu, supaya kita tidak punya kemampuan untuk melihat, gitu, ya. Itu begitu. Memang Allah yang bilang bahwa kita tidak akan mampu melihat Allah. Udah jadi dogma tuh begitu. Kalau ada orang yang mau bilang begini, saya sembahyang percuma, nggak ngelihat Allah, ya tolol kalau begitu. Baru sembahyang cuman paling banyak 4 rakaat doang mau ngelihat Allah, ya kan? Yang sembahyangnya ratusan rakaat, Rabi'ah al-Adawiyah itu kalau sembahyang sampai 300 rakaat. Ya, ada lagi kalau nggak salah Syekh Junaid al-Baghdadi itu, sembahyang duhanya aja berapa ratus rakaat itu. Ali bin Abi Thalib, ya, Utsman bin Affan, Imam Syafi'i itu kalau sembahyang hampir-hampir Al-Qur'an aja hatam tuh dibaca. Dalam 2 rakaat salat hatam. Kita baca kuliah keder. Mau ngelihat Tuhan. Ya Allah. Ya kan konyol kalau begitu. Baca kuliah keder, lalu kemudian ogah salat gara-gara kagak bisa ngelihat Allah begitu. Yang ngimpi kalau begitu. Salat kita aja belum beres, ya kan? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan tuh salat tuh 2 rakaat rapih Al-Qur'an dibaca itu. Ya kan hatam 2 rakaat itu hatam. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan baca Al-Qur'annya itu ya selesai itu. Jam pagi itu 12 jam selesai 1 kali hatam. Ya. Nanti dari malam sampai ke pagi hatam lagi. Sehari di bulan Ramadan 2 kali hatam. Kita 2 juz. Wah, ngos-ngosan kita ngaji 2 juz sehari, ya kan? Pantat panas, mata ngantuk, pinggang pegel, baru 2 juz doang tuh, ya kan? Ada aja alasan. Ya, sambil baca Quran, sambil lihat WA. 1 ayat 6 WA gitu, ya kan? Nggak seimbang kamu gitu. Lalu ngomong, gua mau ngelihat Tuhan, ya kan, kejauhan dah, ya kan? Nggak nyampe yang begitu. Nih, satu, ya, kita dinyatakan memang kita tidak bisa melihat Allah sebagai Tuhan kita. Emang udah begitu keyakinan kita, dogma kita begitu. Kalau mereka yang non muslim menyatakan ini Tuhan gua, ya itu urusan dia. Dia mengatakan bahwa itulah Tuhannya, silakan saja. Tapi kalau kita nggak bisa bilang begitu, Tuhan kita nggak bisa kita lihat, Tuhan kita nggak bisa disamakan dengan yang ada di alam ini. Nggak ada sesuatu yang sama dengan Dia. Tuhan kita maha besar, alam maha kecil. Nggak bisa yang maha besar ada di tempat yang maha kecil. Maaf, nih gambaran gini kira-kira nih. Andaikan nih Allah ada begitu ya. Gelas ini dunia gitu nih. Nih bagaimana nih supaya piring nih masuk ke dalam gelas? Ini aja dah sulit kita memikirkannya, bagaimana benda ini ya harus masuk ke dalam gelas itu. Kemungkinan 2, ya. Piringnya hancurin dulu baru dimasukin ke gelas. Yang kedua, gelasnya hancur, piringnya sih utuh gitu. Kan jadi nggak beres kalau begitu.
Kalau seandainya ini Allah harus masuk ke alam, yang pasti hancur adalah alamnya kalau begitu. Ya, kenapa? Karena besarnya Allah tidak bisa ditampung dengan kecilnya alam. Begitu. Nah itu satu ya, kita nggak bisa ngelihat Allah jadinya. Jangan kemudian dilawan. Oh iya, percuma dong gue sembahyang kagak bisa ngelihat Allah. Sementara orang yang lain bisa ngelihat Tuhannya. Ya itu bego aja jadi kalau begitu ya. Nggak bisa kita ngomong begitu. Yang kedua, kalau dilihat dari segi kata al-absar, kenapa Allah membentuknya jama'? Ya, dua-duanya absar tuh, ya. Allah bentuk la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kenapa sih dia bilang la tudrikuhul basar wa huwa yudrikul basar gitu kan cukup bisa begitu. Kenapa harus jamain? Yang pertama, kalau makna jama' itu adalah banyak gitu, maka andaikan semua mata dikumpulkan di dunia untuk kemudian menjadi satu supaya ngelihat Allah, tetap nggak bisa kelihatan juga. Ya, absar dijamain, artinya kalau seandainya semua mata dikumpulin itu jadi satu untuk ngelihat Allah, tetap nggak bisa. Karena memang udah Allah maunya begitu. Ya, kita nggak punya kemampuan untuk melihat Allah. Ya mungkin juga boleh katakan Allah memang tidak mau dilihat sekarang ini. Gitu. Ya. Yang kedua, kalau kata absar itu tidak menunjukkan jamaknya mata atau penglihatan tadi, bisa jadi dimaknai adalah kekuatan apapun dengan alat yang paling canggih sehingga mampu melihat ya sesuatu yang jauh atau sesuatu yang kecil, ya bahkan sesuatu yang mungkin sulit untuk dijangkau ada alatnya, tapi untuk melihat Allah tidak bisa gitu. Mikroskop ya itu bisa ngelihat yang kecil sampai mikroskop elektron itu mampu melihat ya benda yang amat sangat kecil, sekian ribu kali kecilnya begitu, sekian puluh ribu bahkan sekian juta kali kecilnya ya. Tapi untuk melihat Allah tetap nggak bisa ya. Dibikinlah misalnya teropong yang punya kekuatan sekian ribu ya, kekuatan untuk melihat benda, ya selagi benda itu masih bisa dilihat, teropong itu mampu melihat. Tapi untuk melihat Allah tetap nggak bisa. Jadi absar maknanya banyak boleh, absar maknanya punya kekuatan luar biasa juga boleh. Tapi untuk bisa melihat Allah nggak bisa. Ya nggak bisa. Kenapa? Allah udah bilang begitu. Ya, jadi jangan berharap sembahyang dan ini biar banyak, puasa biar banyak, biar bisa ngelihat Allah. Enggak, emang Allah udah bilang kita nggak bisa ngelihat Allah gitu, ya. Dengan ibadah apapun, ya kita nggak bisa ngelihat Allah. Emang Allah udah bilang begitu masalahnya. Kalau mau melihat yang lain silahkan diupayain, baik dengan alat, ya langsung ataupun tidak langsung. Penglihatannya mungkin dengan penglihatan batin atau apalah segala macam mungkin masih bisa. Tapi untuk Allah dengan alat apapun, dengan penglihatan apapun, selagi kita bukan Nabi, sementara Nabi sudah selesai ya kan, maka tidak mungkin untuk mampu melihat Allah. Jadi yang dikhususkan untuk mampu melihat Allah itu hanya Nabi Muhammad saja. Wa marruyatu fil akhirati fahiya jaizatun aqlan wajibatun syar'an. Wajibatannya diganti ini ya, wajibatun syar'an. Adapun melihat Allah ya di akhirat fahiya jaizatun, maka dia boleh aqlan, secara akal, secara logika bisa tuh melihat Allah, dan wajibatun syar'an, dan memang wajib secara syariat. Artinya berdasarkan firman Allah, Allah ngasih tahu juga sama kita bahwa nanti kalau sudah sampai di akhirat ya, itu manusia bisa melihat Allah, tapi nanti bukan sekarang. Kalau udah masuk ke wilayah akhirat, mungkin Allah sudah memberikan anugerah khusus bagi manusia-manusia yang udah masuk ke akhirat dengan kemampuan khusus ya pada diri manusianya, baru di situ Allah bisa dilihat. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya, surah Al-Qiyamah. Muka yang masuk surga nih, muka-muka yang masuk surga itu nadhirah, ya,
berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, mampu memandang kepada Tuhannya. Artinya apa? Kalau udah ada di akhirat dengan wilayah yang sudah berbeda, ya, dan juga atas anugerah Allah memberikan sesuatu kekuatan kepada diri kita, maka kemampuan untuk melihat Allah nanti bisa. Bahkan Nabi Muhammad beberapa hadisnya itu menjelaskan, ya, ahli surga nanti bisa melihat Allah sebagaimana kalian, kata Nabi, melihat bulan purnama. Ya. Bulan purnama kalau seandainya lagi ada, ya, dan memang wilayahnya wilayah yang tidak terhalang oleh benda yang lainnya, ya siapapun bisa ngelihatnya kan. Jangan, gua nggak ngelihat bulan purnama, lu ada di mana? Di kamar. Iya. Bukan karena bulan purnama kagak ada, kamarnya yang menghalangi itu. Coba keluar dari kamar, bulan purnama ada tuh, bisa dilihat. Nah itu. Ya, seperti itu. Sebagaimana kita mampu melihat bulan purnama di dunia, sebegitu juga nanti kita di akhirat mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya nikmat yang sangat luar biasa nikmatnya dibandingkan dengan nikmat surga lainnya, itu adalah, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang nanti beda-beda tuh, ya, yang punya kemampuan melihat. Ada yang setiap detik bisa melihat Allah. Ada yang dikaruniakan setiap jam bisa melihat Allah. Ada yang setiap hari bisa melihat Allah. Ya, satu hari sekali ngelihat maksudnya. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Ya, ada, walaupun dia masuk surga, cuman sekali-kalinya dikasih ngelihat Allah. Ya, tergantung bagaimana amal ibadahnya di permukaan dunia ini. Adapun masuk surga, itu hak prerogatif Allah yang menentukan. Tapi tingkat kita berada di surga, itu amal kita mempengaruhi itu. Ya, termasuk dalam hal melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syaibani, berkata Syekh Syaibani, walakin yarahu fil jinani ibaduhu, ya, kama sahha fil akhbari narwihi musnada. Akan tetapi melihat Allah fil jinani, di dalam surga, ibaduhu, oleh hamba-hambanya, kama sahha fil akhbari, sebagaimana ada hadis sahih yang menyatakan, narwihi, yang kami telah meriwayatkannya, musnada, dengan sanad yang baik, dengan sanad yang benar. Ya, artinya ada hadis Nabi yang menjelaskan tadi itu yang saya katakan, bahwa kita nanti di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sedemikian tadi itu. Wa qala al-Hamzawi, berkata Syekh al-Hamzawi, wa ru'yatuhu ta'ala fil akhirati bi kulli juz'in ala tahqiqi. Melihat Allah taala di akhirat dengan segala bagiannya adalah nyata. Ya. Ya, kalau udah di akhirat udah dah, kita kagak bisa ngelawan udah, ya. Kita kagak bisa mengatakan bagaimana udah, karena posisinya sudah di akhirat, kondisinya udah berbeda. Kalau sekarang nih, ya, dengan alat yang canggih sekalipun, sebagaimana tadi dikatakan pada pemaknaan al-absar, itu tetap kagak bisa, ya, karena memang Allah menghendaki demikian. Ya, Allah melihat, Allah tahu terhadap segala sesuatu, bahkan termasuk alat penglihat tadi itu. Tetapi alat penglihat yang paling banyak dan yang paling canggih kekuatannya untuk melihat Allah sulit dan tidak bisa untuk melihatnya. Udah Allah bilang kayak begitu, ya sudah. Ya, adapun agama-agama lain yang merasa dirinya mampu melihat Tuhannya, ya itu urusan dia dah tuh, karena dia keyakinannya begitu, ya kan? Kita hormatin saja gitu. Wa anil Imami Malik, dan dari Imam Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhinya, beliau berkata, innama lam yura fid dunya li'annahu baqin. Sesungguhnya, ya, hanya saja tidak bisa Allah itu dilihat di dunia karena Allah itu adalah sesuatu yang kekal. Wala yura al-baqiya bil fani, dan tidak bisa Allah yang baqi, Allah yang kekal, dilihat oleh sesuatu yang fana. Kita ini fana. Kita lama-kelamaan akan binasa, akan hancur. Ya. Fa idza kana fil akhirati, apabila nanti sudah ada di akhirat, waruziqu absaran baqiyah, dan mereka diberikan pandangan yang baqi, yang kekal,
ru'iyal baqi bil baqi, maka dapatlah Allah yang baqi, Allah yang kekal dilihat dengan mata yang kekal. Ya. Ya. Segala sesuatu itu kalau dikatakan berpasang-pasangan, ya, itu memang bukanlah sesuatu yang mengherankan begitu. Sesuatu yang kalau di sini nih sesuatu yang baqi, sesuatu yang kekal baru mampu melihat yang kekal. Yang fana, ya melihatnya juga yang fana juga. Yang fana enggak bisa melihat yang kekal, yang hancur enggak bisa melihat yang kekal, tetapi yang kekal bisa melihat yang hancur. Ya. Nah, ini udah Allah pasang-pasangkan sedemikian, maka kata Imam Malik, apabila kita ingin melihat Allah, maka harus dirubah dulu diri kita sebagai sesuatu yang baqi. Walaupun baqinya ya manusia atau makhluk itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah baqi dengan sendirinya. Tapi makhluk ya yang nanti masuk surga itu dibikin baqi oleh Allah, dibikin kekal oleh Allah. Maka ya untuk orang yang ada di surga sekalipun kekal, kekalnya itu sebenarnya enggak disebut dengan al-baqi. Ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu pakainya khalid. Ya, mereka itu adalah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, maka beda antara al-baqi dengan al-khalid, ya. Kalau al-baqi itu kekalnya Allah yang memang kekal dengan zat dan sendirinya. Tapi al-khalid, khalidun, kekal, tapi kekalnya itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Allah bisa memberikan anugerah, memberikan fadlun gitu ya, memberikan anugerah, memberikan keutamaannya kepada kita yang khalid, yang baqinya, yang kekalnya dijadikan oleh Allah untuk bisa melihat Allah yang baqi dengan sendirinya, yang kekal dengan sendirinya. Kenapa? Ya Allah yang udah bikin kayak begitu, ya. Allah udah siapkan kita yang khalid, yang baqi dibikin oleh Allah, bisa melihat yang baqi yang dengan zatnya dan dengan sendirinya. Karena pada dasarnya sih sudah sama-sama baqi, ya, walaupun pada tingkat yang berbeda gitu, ya. Qauluhu kallama, kata pengarang kallama, ya. Rabban kallama. Bi fathil kafi wa tasdidil lami, dibaca dengan fathah kaf, ka jadinya. Wa tasdidil lami, dan ditasdidkan lam, kalla gitu. Kallama. Wa huwa fi'lul madin, dia adalah fi'il madi, wa alifuhu lil itlaq, dan alifnya adalah alif itlaq, ya, li itlaqis sauts, untuk ya melepas suaranya. Wa amtidaduhu, dan juga untuk memanjangkannya. Wa fa'iluhu mustatirun, sementara fa'ilnya adalah mustatir, ya, fihi, pada kalimat tersebut atau pada fi'il tersebut, ya'udu ila rabba, yang kembali kepada rabba. Wal jumlatu, sedangkan susunan kalimat sifatun li rabban, itu kata kallama itu kan susunan fi'il dan fa'il itu namanya dalam bahasa Arab. Kalau susunan fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar, itu namanya jumlah. Nah, susunan kalimat kallama dan domirnya yang mustatir, itu namanya jumlah. Tapi posisinya sebagai sifat dari Rabban. Kenapa begitu? Karena Rabban itu dibikin nakirah. Apabila setelah kalimat nakirah ada jumlah, ya, maka jumlah itu menjadi sifat, gitu, ya. Nah, ini nahunya dah nih, ya, udah repot lagi kita, lain lagi urusannya. Qauluhu, kata pengarang, min ghairi kaifin, ya, min ghairi kaifin, tanpa menggunakan cara, kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya? Ya nggak tahu gitu, kita nggak tahu caranya. Nabi itu bisa berbicara dengan Allah di sana tuh bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Muta'alliqun bimahzufin, terkait dengan kalimat yang dibuang. Sifatun saniyatun li rabban, merupakan sifat yang kedua dari kata rabban. Ai bila kaifin lil mar'i, yaitu tanpa cara
ya bagi yang dilihat. Bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadisi, dengan tata cara yang ada pada makhluk. Min muqabalatin min muqabalati min muqabalatin wajihatin wa tahayyuzin wa ghairi zalika. Misalnya berhadapan, arah, ya, tahayyuz, ya, mendapatkan, wa ghairi zalika, dan lain sebagainya. Kalau kita nih ngomong nih begini nih, ya, kita bisa ngomong sama lawan kita itu kalau kita dan lawan kita saling berhadapan, gitu, bisa ngelihat tuh. Nah, adapun Nabi ketika dia melihat Allah dan ketika dia berbicara kepada Allah, apakah harus sama, gitu kira-kira? Sebagaimana kita ngobrol begini, gitu kan, kalau kita gambar-gambar ini di otak kita yang paling lemah begitu, ya kan. Nabi pada waktu itu misalnya kita baca tuh di dalam doa tahiyat tuh, ya kan, ya, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, itu kan dialog Nabi dengan Allah tuh begitu. Lalu assalamualaikum tuh Allah bilang assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Itu kan omongan Allah dengan omongan Nabi. Itu Nabi ngomongnya kayak kita begini, gitu, berhadapan-hadapan. Terus omongan Allah dan omongan Nabi sampai kepada masing-masing itu harus melalui perantara, harus ada huruf, harus ada kalimat. Kaifiyah, cara-cara sebagaimana kita ngomong di dunia nggak dibutuhkan. Terus bagaimana? Ya jangan ditanya, gitu aja. Orang kita kagak tahu kan, begitu, ya. Yang tahu bagaimana? Ya Nabi Muhammad yang ngalamin, begitu, ya. Tai ayam rasanya bagaimana? Kalau ente tahu berarti ente pernah makan tai ayam, gitu, ya kan. Jadi kalau kita ditanya tai ayam jangan jawab, ya, gitu. Harus bilang kagak tahu. Kalau kita tai ayam enak, ya berarti pernah makan tai ayam dong kalau begitu, ya. Nah, itu. Jadi sesuatu yang tidak pernah kita rasakan, kalau ditanya ya kita kagak bakalan tahu rasanya, ya. Nah, untuk bisa sejelas-jelasnya bagaimana Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad yang bisa ngerasain, ya. Sementara alam tersebut, mungkin alam yang Nabi Muhammad sendiri juga mungkin sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, sehingga tidak ada, pada waktu saya bertemu dengan Allah begini caranya, ngomongnya begini. Nah, nggak ada. Kenapa? Khawatir nanti akal-akal manusia yang terbatas tidak bakal untuk sampai kepadanya, gitu. Jangankan yang berhadapan dengan Allah di waktu Nabi Muhammad ngomong, berbicara, berhadap-hadapan gitu Allah dengan Nabi, pergi Isra Mi'rajnya aja, ya, orang Arab pada waktu itu kagak ada atu pun yang percaya. Baru pas laporannya kepada Abu Bakar, baru Abu Bakar yang bilang, andaikan yang ngomong Muhammad lebih daripada itu aku percaya, ya. Sebelumnya Nabi Muhammad ngomong, saya semalam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kemana? Ke Palestina. Nah, yang udah beriman kafir, ya kan? Yang udah beriman tuh kafir pada waktu itu. Bahkan sampai coba Muhammad angkat kakimu, ya kan? Nabi Muhammad angkat satu. Lalu coba lagi angkat yang kedua, nggak bisa. Ente Muhammad ngangkat kaki dua juga nggak bisa, mau ke Palestina, gitu. Sampai sebegitu ngomongin, ya kan? Kenapa? Nah, karena memang peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang udah di luar akal manusia, begitu kan? Nah, maka kalau hal berangkatnya aja udah banyak orang kagak mampu untuk memahaminya, apalagi kalau dalam hal berdialognya dengan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih susah lagi untuk memahaminya. Untuk itu Nabi Muhammad gak banyak cerita untuk urusan itu. Yang Nabi ceritain apa? Yaitu dapat sholat 50 waktu, dapat pengurangan. Itu diceritain. Kenapa itu bisa dipikirin oleh akal? Ya. Manusia kalau diajarin tentang peristiwa tersebut mampu untuk menerimanya. Tapi kalau bagaimana Nabi Muhammad berdialog dengan Allah, nah itu Nabi Muhammad enggak bercerita, ya. Enggak banyak cerita bagaimana caranya, begitu. Kalau hasil dialognya ya itu kita bisa baca tuh at-tahiyatul mubarakatuh itu, ya. Qauluhu wan hisarin. Perkataan pengarang wan hisarin. Ai walan hisara. yakni tidak terbatas. Lil mar'i bagi yang dilihat, dalam hal ini Allah, indar ra'i bagi orang yang melihat atau di sisi orang yang melihat, dalam hal ini Nabi Muhammad. Bihaitu yuhitu bihi
ya di mana ya beliau diliputi listihalatil hudud karena tidak mungkinnya ada batasan, wan nihayati dan batas akhir ya alaihi ta'ala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Allah kalau Nabi ceritain ini nanti saya ngelihat Allahnya di mana? Ya kan? Tuh lagi diri di situ. Oh, kalau Allah lagi diri di situ, berarti di samping Allah ada sesuatu. Di belakang Allah ada sesuatu. Di samping kanan Allah ada sesuatu. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah kalau begitu. Nah, sementara hal yang demikian kan tidak mungkin gitu, ya. Wa kadar ru'yatu fil akhirati, demikian juga nanti melihat di akhirat. Fa innahu ta'ala yura min ghairi takayyufin, maka nanti Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat tanpa menggunakan cara-cara bi kaifiyati minal kaifiyatil mu'tabarah, dengan tata cara yang ya diterima ya, bisa dimengerti. Fi ru'yatil ajsam, di dalam terlihatnya ya jisim-jisim atau tubuh-tubuh, wa min ghairi ihatatin, dan juga tanpa ada batasan liputannya. Bal yuharul abdu, bahkan bisa jadi seorang hamba itu akan kebingungan fil azamati, di dalam hal agungnya Allah Subhanahu wa taala, wal jalali, dan kemuliaannya, hatta la ya'rifasmahu, sampai bahkan dia tidak mengenal lagi dirinya, wala yash'uru, dan ia tidak mampu merasa biman haulahu, dengan orang yang ada di sekitarnya, minal khalaiqi, di kalangan makhluk-makhluk. Jadi pada waktu melihat Allah tuh saking tertegunnya, kira-kira begitu, saking nikmatnya, saking Allah itu sesuatu yang tidak ada batasannya, manusia di surga, di akhirat masih kebingungan. Ya, apalagi kalau pengen ngelihat Allah di bumi gitu. Nanti di akhirat tuh orang masih bingung, masih yuhar. Itu hilang akal gitu. Makanya Allah disebut dengan ilah ya. Aliha itu hilangnya akal, katanya begitu ya. Allah disebut dengan ilah karena akal tidak mampu untuk menjangkaunya. Itu begitu. Bukan saja di dunia sekarang ini, bahkan juga nanti sampai di akhirat. Ketika Allah sudah mampu dilihat karena Allah memberikan kemampuan tersebut, tuh manusia yang melihatnya atau makhluk yang melihatnya masih bingung ya. Sebegitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal aqla, maka sesungguhnya akal ya juzuhu nalika, lemah ya pada saat itu, anil fahmi ya, untuk memahami, wa yatalashal kullu, dan musnah segalanya, fi jambi azamatihi ta'ala, di sisi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fala ni'mata azamu, maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar min ru'yati dzatihi ta'ala, dibandingkan dengan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nih nikmatnya orangnya ada di surga nanti, itu nikmat paling tingginya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa makan buah-buahannya ada di surga tuh ya. Buahnya sama tapi rasanya berbeda. Wah, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Manusia katanya bisa berhubungan dengan istrinya, dengan bidadari, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hancur lebur nikmat-nikmat yang lainnya dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berfirman Allah taala, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang telah berbuat baik atas amal perbuatannya, al-husna, dia akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan lebih daripada itu. Lebihnya itu adalah ru'yatullah. Ziyadah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah melihat Allah. Jadi orang yang berbuat baik ya, orang yang beramal baik, nanti dia akan mendapatkan balasan baiknya, yaitu surga. Bukan semata-mata masuk surga dapat lagi, mungkin bonus kalau kita bilang. Bonus yang dimaksud itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ziyadah
itu adalah melihat Allah. Ailil ladzina ahsanu bil amali shalih. Maksudnya adalah orang-orang yang beramal, orang-orang yang berbuat baik dengan amal-amal saleh, al jannatu itu akan mendapatkan surga. Ditambah apa lagi? Wan nazru liwajhillahil karim. Ziyadahnya itu adalah melihat wajah Allah, zat Allah yang mulia. Fa fussiral husna bil jannah, maka ditafsirkan kata al husna maknanya adalah surga, wa ziyadatu dan ditafsirkan kata aziyadah bin nazari liwajhillahil karim, ya, dengan melihat zat Allah yang maha mulia. Nah, nih hebatnya tuh di situ, ya. Kalau kita kecil-kecilin dan nih pemahaman orang yang awam, ya, tidak bisa kita masuk surga kecuali dengan amal ibadah. Ini aja dah pokoknya bagi kita tuh begitu. Adapun nanti orang mau bilang masuk surga itu anugerah Allah, nggak bisa. Kalau amal ibadahnya kagak ada, maka tetapnya kagak bisa juga. Bagi amal-amal orang-orang kecil nih seperti kita, jangan ya berhayal-hayal. Oh, kalau anugerah Allah masuk surga atas anugerah Allah, ya udah kalau gitu jangan beramal. Enak dong kalau gitu. Yang kafir sama kalau begitu jadinya, ya. Nggak boleh mengatakan sedemikian. Tetap amal soleh itu menjadi prasyarat, ya, alladzina amanu wa amilus sholihat, baru dapat surga gitu. Nggak boleh beriman saja, nggak boleh beramal soleh saja, nggak boleh. Dua-duanya harus ada. Apalagi kalau dua-duanya tidak ada, ya lebih-lebih lagi kalau begitu nggak bakalan masuk ke surga. Jadi itu adalah persyaratan. Kalau dikatakan nanti masuk surga mah anugerah Allah, ya kan? Iya. Siapa yang diberikan anugerahnya? Kalau kita nggak beramal, kira-kira nggak beribadah, kira-kira dapat anugerah nggak? Gitu. Kan anugerah Allah luas. Iya luas bagi yang Allah kasih. Bagi yang Allah nggak kasih, iya enggak. Nah, cara bagaimana supaya mendapatkan anugerah Allah itu? Nah, itulah yang diminta oleh Allah dengan cara-cara amanu wa amilus shalihat, ya. Qala Aud al-Ghamrawi, berkata Syekh Aud al-Ghamrawi, wa azamun na'imi fil jinani ru'yatuhum wajhal aliyil mannani. Dan nikmat yang paling besar di dalam surga adalah melihatnya ahli surga, ya, kepada zat Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, ya. Nih, dari sini dipahami bahwa nikmat yang paling tinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wal mannan, adapun kata al mannan bi fathil mimi wa tasdidun nuni, dibaca dengan fathah mim dan tasdid nun. Wa maknahu, maknanya adalah alladzi yusyrifu ibadahu bil imtinan, yaitu orang yang memuliakan hambanya dengan memberikan anugerah alaihim kepada mereka. Bima lahu alaihim minan ni'am, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Qaulahul Bajuri, berkata yang demikian tadi adalah Imam Al-Bajuri. Wa qauluhu, dan kata pengarang Al-Ali, ya, bi sukunil ya'i lil wazni, dibaca sukun ya dengan atau karena mengikuti wazan. Jadi di atas itu bacanya wa a'zamun naimi fil jinani ru'yatuhum wajhal alil gitu. Wajhal alil mannani, ya, ya-nya harus disukunkan. Karena apa? Karena wazannya begitu. Yang benar sih kalau baca awalnya ru'yatuhum wajhal aliyil mannani. Kalau dibaca al aliyil mannani nanti wazannya enggak sama kalau begitu. Jadi harus dihilangkan harokat ya-nya begitu. Nah, kesimpulannya kalau nanti udah sampai akhirat melihat Allah gitu aja, ya. Kalau masih di dunia, ya, biar kekuatan apapun kita susun dengan sejumlah mata yang ada, dengan sejumlah alat yang ada untuk melihat Allah, enggak bakalan kelihatan. Dan ini sudah menjadi aturan bagi Allah, bagi makhluknya yang mau beriman kepada Allah, bahwa di dunia, ya, Allah itu tidak bisa dilihat. Adapun orang-orang yang berbangga-bangga dengan Tuhannya, nih Tuhan saya begini, yaitu ajaran mereka begitu, ya. Kalau ajaran kita berbeda, yaitu bahwa Tuhan kita ada, tapi tidak bisa dilihat di dunia sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa sir'atal hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. La taj'alna wa iyyaman al-syarri wa dhirabtan qulubana quluban mutal arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.